silakan Pak Weldi, itu surah Al-Baqarah ayat berapa Pak? Ayat 187. Oh ya, silakan. Ya, karena ini sangat cukup Ya, panjang. terjemahannya saja. Terjemahannya. Dihalalkan bagimu pada malam puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri. Oke. Tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Yes. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datangnya malam. Akan tetapi jangan campuri mereka ketika kamu beriktikaf di masjid. Itulah batas-batas ketentuan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi Azil bin Janu ini paham kalau Bunda Hawa dengan Ayahanda Adam disatukan di suatu posisi, hanya mereka berdua, pasti yang ketiganya pelanggaran. Pada saat itu kan belum diizinkan oleh Allah mereka bercampur, walaupun mereka suami istri. Nah itu. Nah, kalau mereka bercampur, kifaratnya adalah keluar dari surga. Nah, mungkin timbul pertanyaan, kok bisa ada peraturan seperti itu? Maka tidak ada bedanya peraturan itu bagi kita yang hari ini di bulan Ramadan. Nah, jadi jangan sampai Pak Bambang malam-malam siang-siang bulan Ramadan tuh dekat-dekat dengan pohon kuldi itu tidak boleh Pak. Apalagi makan buah kuldinya itu. Apa yang akan terjadi? Ya itu tadi. Kifaratnya berat. Pertama, puasa 3 bulan berturut-turut. Mampu Pak 3 bulan berturut-turut? Nah, tidak mampu, berikan makan 100 orang fakir miskin. Sebulan Pak. Tidak mampu juga, bebaskan budak. Zaman dulu ada budak Pak. Tidak mampu juga. Ya oleh karena itu jangan dilakukan. Dilarang. Nah, jadi posisi Adam saat itu sama dengan posisi kita di bulan Ramadan saat sekarang. Nah, kita pun diberikan pelajaran oleh Allah. Siang-siang tidak boleh dekat dengan pohon kuldi, apalagi mohon. Ternyata pada zaman Nabi peraturan itu sampai malam Pak. Tidak boleh juga. Tidak boleh dekati pohon dan buah kuldi dalam artian hakikat ya, apalagi makan buahnya tidak boleh. Tetapi bagaimana mungkin kita ini makan daging unta, minum susu unta, makanan bergizi, ya melonjak-lonjak lah spermatozoa itu di tempat dia diorbitkan oleh Tuhan. Tidak tahan. Hati mereka mengatakan, tidak tahu Nabi ya. Nabi di situ, kita di sini, kamar kita di sini, kamar Nabi di situ. Ayo kita berolahraga. Berolahraga lah kawan malam-malam. Diam-diam, cecak tak ngerti, cecak tak apa-apa. Nabi senyum-senyum. Ayo sudah olahraga. Ayo olahraga galau kamu nih. Akhirnya dikasih tahu oleh Nabi. Lah kan dikasih tahu. Kamu itu jangan berolahraga siang dan malam. Ini kita di bulan suci loh. Bulan suci ini bukan hanya siang hari saja, malam juga bulan suci. Tapi bagaimana ya Rasulullah? Kami telanjur. Maka turunlah ayat itu. Oke lah kata Allah. Aku dapat dari Allah nih. Ada Rasul Pak. Rasul dapat dari Allah. Tidak apa-apa. Kamu mendatangi istrimu di malam hari. Tidak apa-apa. Makan buah kuldi, lajulah. Dan kami tahu apa yang kamu rasakan itu. Kami mengerti. Dan kami menerima maafmu hari ini. Ini minta maaf kepada Rasul, kepada Allah. Diterima tobatmu hari ini. Sejak hari ini silakan. Karena dia adalah pakaianmu. Kamu adalah pakaian mereka. Tapi ingat ada batas-batas tertentu. Pada perbedaan sinar malam dan sinar siang, sebelum fajar silakan kamu makan dan minum. Berikutnya jangan. Tapi seketika beriktikaf di masjid,
baik mereka yang ibu-ibu tadi ataupun kita, ya jangan didekati mereka. Mereka sedang i'tikaf. Pertanyaannya, apakah mungkin ibu-ibu zaman Nabi itu i'tikaf di masjid? Tidak. Karena di zaman Nabi dulu tempat yang bagus bagi perempuan bukan di rumah, Pak. Bahkan dalam kamar. Di masjid itu sebuah kehinaan, Pak. Di waktu itu perempuan keluar rumah rawan, Pak. Walaupun dia sudah jadi sahabat Nabi, walaupun dia sudah beriman dan beramal soleh, niat perempuan itu tidak kuat. Karena mereka ini kan pensiunan, mantan, masih terbayang-bayang dengan dia barang-barang lama. Nah itu, maka jangan sampai merusak. Perempuan itu afdalnya di dalam kamar sholat. Bahkan di era zaman Nabi Muhammad, misalnya kita nak ke rumah Pak Charlie, kita kan berempat ini nak ke rumah Pak Charlie, tidak boleh bertamu dalam rumah beliau kalau Pak Charlie tidak ada. Jadi ngomongnya di balik tembok, Bu, ya Pak Charlie ada, tidak ada, udah pulang. Tak, Cak, kita zaman sekarang lakinya ada apa tidak, kita masuk. Bahkan kita berdoa mudah-mudahan lakinya tidak ada. Nah, kenapa? Di SMS kayak bini kawan tadi terjadilah keributan, kekacauan. Kenapa? Meninggalkan ajaran Allah Rasul. Nah, itulah persoalannya Adam dan Hawa dalam surga. Iblis yakin bisa jatuh karena dia terbuat dari tanah. Dibuktikan real. Terjadilah apa yang kita pelajari minggu kemarin. Adam itu mendekati pohon, Hawa juga mendekati pohon, dan mereka makan buah khuldi. Tidak kuat lah, Pak. Dek, jangan dekat-dekat, Dek. Allah melarang. Yo, Bang, tidak. Bang, pegal-pegal, Bang. Keliling-keliling hari ini, sepi, sendirian, Be. Tahan, Be, Dek. Wah, capek, Bang. Mikir Nabi Adam. Dah, dekatlah sini, tak apa-apa. Dekat-dekat, Be. Tapi jangan macam-macam, ya. Yo, tak macam-macam. Pegal ni macam mana dia, Bang? Dah, biar abang ngurut. Tapi jangan macam-macam ya. Pas ayahanda Adam ngurut, dongkrak bermain, Pak. Si Joni. Nah, itu. Sudah tuh violin pun bermain. Ya kita cerita kemarin. Lemas perempuan itu. Roboh dia, Pak. Kalau roboh apa? Dibiarkan. Dah mungkin dirangkul, Pak. Pas dirangkul, hilang ingatan. Hilang kesadaran. Hilang rasa ketuhanan. Apa yang terjadi? Muncullah sifat tanah, rakus patang kekurangan. Yang lain makanlah, yang sikok ini jangan. Tapi yang ini yang enak. Laju terus. Setelah mereka melakukan itu, mereka sadar kita sudah melanggar apa yang Allah larang, apa yang Rasul larang. Nah, biasa sudah buka pakaian dalam, dipasang baju dipasang. Kata Allah dan Rasul, langsung petugas turun, jangan dipakai baju, jangan dipakai gelang, jangan dipakai mahkota, jangan dipakai galau. Lalu bagaimana? Kami ini kan bugil. Tutup dengan apa? Daun-daun surga. Dicarilah daun lebar-lebar, Pak. Sudah keluar, jangan tempat lagi tempat ini. Keluar kalian. Nangis. Kita sudah tergoda, terganggu, terayu oleh iblis. Iblis propagandanya bagus. Di surat Al-Araf kemarin, sesungguhnya aku inilah juru nasihat yang baik. Tidak ada ceritanya Allah melarang kalian itu makan buah koldi, kecuali karena alasan takut kalian menjadi malaikat, akan kekal di sini. Makan baik. Aku adalah tua di sini. Tahu apa itu? Saking hebatnya Al-Muqarrabin ini, Pak. Ya percaya ada dengan Hawa itu, Pak. Karena ini kan dekat dengan bos besar Al-Muqarrabin. Dimakan lah. Nah, selesai urusan. Makanya qulnah bitu min hajami'a. Keluarlah kamu semuanya dari surga, dari jannah, dari kenikmatan, dari kebahagiaan. Kenapa? Karena sudah melanggar. Disitulah maka ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasulullah kok bisa
si iblis itu masuk lagi menggoda Bunda Adam, Bunda Bunda Bapanda Adam, Bunda Hawa. Ya ceritanya begini, si iblis itu dia menjelma jadi ular. Dia masuklah ke pintu surga. Jadi kan penjaga surga kan tidak tahu tuh. Dia berjelma menjadi ular, dia masuk pintu surga. Bersamaan dia masuk pintu surga bersama itu Adam terlempar, Hawa terlempar. Batas itu masih awam cerita gitu deh. Akhirnya kita kalkulasikan bersama ular masuklah pintu surga, bersama dengan itu Adam dan Hawa terlempar. Rupanya ular itu bukan ular nian, ular Adam nih masuk pintu surga. Pintu surganya Bunda Hawa. Ternyata iblis itu tidak pernah masuk. Yang masuk itu ada yang di dalam dirinya itu. Sifat tadi. Dia di luar. Tidak mungkin Tuhan itu pelan-pelan dari luar masuk lagi. Keluar itu masuk diam-diam. Tidak mungkin. Dia keluar. Itu membuktikan bahwa surga itu bukan surga yang kita pikirkan tuh Pak. Rupanya surga itulah taman Eden yang dibuat oleh mereka sendiri. Azal bin Janu yang minta dikosongkan untuk khalifah baru tadi. Dia keluar. Belum ke bumi. Belum. Karena bumi itu planetnya beda dengan planet itu. Nah akhirnya setelah mereka melakukan itu, serempaklah Adam, Hawa, Azal bin Janu, CS diturunkanlah ke muka bumi kita hari ini. Tetap. Tapi sudah terjadi sumpah serapah, caci pencaci, kutuk mengutuk. Oleh karena kau tidak sujud seketika aku minta sujud, kau kukutuk. Kata iblis, ya kalau engkau mengutukku ya tidak apa-apa, tapi jangan yang lain. Kalau yang lain bermasalah. Kau kurajam, tidak apa-apa, yang penting engkau yang merajam. Engkau kusir dari surga, tidak apa-apa, yang penting engkau yang mengusir. Nanti engkau masukkan neraka, kekal neraka, tidak apa-apa, yang penting engkau yang memasukkan. Kalau yang lain jangan coba-coba. Lah pasti dia ngomong seperti itu Pak. Dia kan mursyid. Ulamanya para malaikat, tinggi ilmunya. Aku saya katakan tadi, saking tinggi ilmunya Azal bin Janu, dia bisa berkata, oleh karena Adam dan Hawa aku terusir di surga, nanti hasil daripada kerja dia itu akan lahir anak. Nah, tahu dia Pak, aku akan ganggu dia dan anak-anaknya. Aku datang dari depan, dari belakang, kiri kanan. Ada ayatnya Pak? Ada. Kamu tidak akan menemukan dia itu orang yang bersyukur. Tapi Allah ingat, hanya satu yang tidak bisa aku datang. Mereka ikhlas. Selebih begitu. Tenang. Jadi Azal bin Janu ini tahu Pak, pecah langit, pecah bumi. Si ruh terjebak di tubuh atau di penjara, nanti akan dikembalikan jiwanya, terbentuklah tubuh baru. Semuanya berbentuk dengan 17 bentuk. Satu bentuk saja seperti kita berarti selamat. Selebihnya itu anjing, babi, buaya, ular, macam-macam. Dia tahu Pak, akan terjadi masa itu. Berarti di zaman itu ceramah dia kepada malaikat, cak kita ni lah Pak. Nanti itu akan terjadi pecah langit, pecah bumi. Malaikat kan bengong-bengong juga, jadi tidak tahu juga cerita itu. Dan nanti semua roh dan jiwa akan disatukan. Dia akan tampil dalam bentuk 17 rupa. Semuanya bukannya jelek-jelek. Baca di ceramah itu Pak. Ada satu kelompok yang tidak jelek, persis kayak manusia itu. Dia diangkat ke Al-Araf, tempat yang tinggi. Dia lihat ke kanan, dia lihat surga, dia tersenyum. Dia ke kiri, dia lihat neraka. Situasi itu dia menangis. Tahu dia Pak waktu itu. Adam nak punya anak kan baru Pak. Entah mandul tidak kan belum ada nih, tapi dia tahu ini bakal beranak. Tahu. Makanya dia keluarkan statement Adam dan anak-anak keturunannya. Tahu dia. Hari berbangkit tahu dia. Benarlah kalau beliau ini adalah guru malaikat. Nah, semua ilmu itu Pak diturunkan oleh Allah kepada umat Muhammad. Dibuka rahasia itu kepada umat Muhammad.
pertanyaannya, apakah di zaman Nabi Muhammad beliau pernah membukakan kajian ini? Pernah, tapi setengah-setengah. Karena waktu itu psikologi manusia itu tidak tidak stabil kita hari ini, Pak. Kalau zaman dulu, Pak, tersinggung dikit bunuh, terganggu dikit menggal, tumpah darah itu gampang. Makanya saya sayangkan ya, salah seorang ulama kita, tapi beliau sudah meninggal, kita tidak sebut nama. Beliau terlalu memojokkan Islam dalam pertumpahan darah yang ada di dunia Islam. Itu salah. Bagaimana mungkin sepupu Nabi, beliau adalah anak angkat Nabi, sepupu Nabi, murid Nabi, berantem, berbunuh-bunuhan dengan istri Nabi. Zaman dulu Islam sudah kacau, kita tidak menerima kalimat itu. Bukan begitu narasinya. Sewaktu Utsman terbunuh, semua masyarakat muslim mengangkat Ali jadi khalifah. Bersama dengan Ali diangkat jadi khalifah, Bunda Aisyah minta kepada Ali, tuntut dan adili semua pembunuh Utsman sesuai dengan ajaran Allah Rasul. Kata Ali, nanti dulu, mereka lebih banyak daripada kita. Ini belum selesai di penataan negara, belum selesai nih susunan kabinet. Bunda sabar, aku tidak sabar lagi. Aku lihat kau tuh pelin pelan. Kenapa? Ada yang melaporkan Ali itu pelin pelan, tidak tegas. Akhirnya dibuka rahasianya oleh Ali. Kau kenal? Bunda kenal? Bunda Aisyah kenal tidak? Siapa itu Abdurrahman bin Abu Bakar? Lah kenal lah. Siapa? Siapa? Ya abangku. Itu orang yang menusuk Utsman. Dia ada di samping aku hari ini. Sabar. Apa kata Aisyah? Masa bodoh? Nak dek beradik nak itu siapa? Asalnya itu hukum. Oh, oke, Bunda. Oke. Bunda doakan saya bisa menyelesaikan dengan baik dalam waktu cepat dan singkat. Jangan lama-lama. Aku kasih waktu. Ternyata tempo di waktu ditetapkan itu tidak clear, Pak. Tidak mudah. Buatlah pasukan Aisyah tadi. Dan tokoh-tokoh zaman Nabi ada di situ. Tokoh-tokoh zaman Nabi ada di Ali. Nak menyerang siapa? Bukan menyerang Ali. Nak mencari Muawiyah sepupu Utsman. Karena sudah terbongkar. Terbunuhnya Utsman adalah fitnah yang diciptakan oleh Muawiyah karena ingin jabatan kekuasaan khalifah. Anak nyerang Muawiyah. Ali tahu Muawiyah ini besar, kuat, tidak mungkin. Kalau begitu Bunda apa boleh buat? Aku akan tutup jalan. Aku khalifah loh. Aku memang anakmu, ponakanmu, sepupumu, tapi aku khalifah. Ingat kata Rasulullah, khalifah harus ditaati. Apa kata Isa? Kalau khalifah tidak benar, tidak bisa ditaati. Bunda tolong ingat, kita ini dek beradik loh, murid Muhammad Rasulullah loh. Jangan sampai kita bertumpah darah. Aku tak peduli. Besok pasukanku akan lewat di situ. Kalau begitu, besok aku akan stop pasukan Bunda. Terjadilah perang Jamal. Pembunuhan sahabat Nabi dengan sahabat Nabi, orang baik dengan orang baik, para ahli sorga dengan para ahli sorga. Aku tebas kaki onta saudaramu wahai Abdurrahman, kau ambil kakakmu, adikmu, kau bawa lari. Siap. Tas. 4 onta, kaki ontanya Aisyah itu dipotong oleh Ali. Jatuh Aisyah. Ditangkap oleh Abdurrahman, dibawa, diselamatkan. Kalah. Pasukan Aisyah kalah. Terjadi kemelut lagi. Pasukan Ali nak minta harta rampasan. Kata Ali, ini bukan perang dengan orang kafir. Lari pun lagi Ali dengan pasukan. Tidak bisa. Oke.
Kalau harta rampasan berlaku di sini, kata Ali, siapa yang mau mengambil Bunda Aisyah? Siapa yang mau menikahi Amirul Mukminin? Kau berani? Kau berani? Diam. Atau tidak jadi. Setelah selesai itu, kelar itu, Ali menjerit sekencang-kencang. Alangkah baiknya aku tidak dilahirkan ibuku kalau seperti ini kejadian. Ya Pak, celi muno Pak Arif, Pak Wildi muno Pak Bambang. Sedangkan kita satu pengajian. Apa udah ancur-ancuran? Diartikan oleh beliau ulama kita tadi ya tidak seperti itu. Saya sayangkan. Itu satu contoh. Dan banyak lagi cerita beliau bawakan itu. Sampai beliau juga agak digugat oleh sebagai kaum muslimin. Jadi maksudnya kalau menyampaikan sejarah itu jangan sepotong-sepotong. Bawakan, ceritakan sejarah orang dulu, bawakan pada kita hari ini. Ya cak mana juga lah Pak. Banyak orang tuh nampar anaknya, nampar adiknya, nampar kawannya hanya karena menghambat jangan sampai kawan ini lebih celaka lagi. Gitu. Bahkan ada yang ditangkap, dikebat, dikurung karena sayang dengan sahabat. Dan itu normal. Nah, ini diartikan di zaman Nabi mereka. Nah, tapi tidak salah kita ceritakan lagi 4 sahabat Nabi yang mati dibunuh galau itu. Abu Bakar diracun, Umar dikapak, Ali dikapak, Umar dituja, Utsman dicencang. Ini murid-murid Nabi. Memang orang yang hidup tidak jauh daripada Nabi. Memang. Lalu kenapa mereka begitu? Makanya kata Allah Rasul, kalau kita dicerita kaji, cerita sholat, wih bersahabat, bersaudara, saling senyum. Tapi kalau cerita kapling tanah, kapling kebun, waduh ini yang rusak Pak. Ini yang rusak Pak. Bapak dengar tak rusaknya kita dengan adik-beradik, dengan kawan gara-gara duit? Pernah dengar tak? Itulah mana. Itu yang terjadi waktu itu. Momentum membuka awal suatu negeri. Jangan sampai kita tidak dapat tempat, tidak dapat wilayah. Kita harus punya. Kalau di hari ini, besok tidak punya apa-apa. Maka mereka bergerak untuk mendapatkan itu. Itu persoalan. Tapi semua itu adalah rekayasanya Allah. Tidak mungkin lepas dari itu. Tapi yang pasti, kata Nabi Muhammad, nanti akan ada sekelompok orang yang terbaik dibanding dengan kalian-kalian ini. Nah, jadi Nabi Muhammad itu berbicara kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kepada sahabat yang banyak. Maka bertanya Abu Bakar As-Siddiq, siapa mereka ya Rasulullah? Ya kalau mereka itu terbaik daripada kami, siapa mereka itu? Apa kata Nabi? Umat akhir zaman. Dia tidak pernah bertemu aku, tapi kecintaan dengan aku sangat tahu. Dia berjuang di jalanku tanpa pamrih, dan mereka menjaga hubungan kaum kerabat. Mereka tidak gampang membunuh. Waktu itu tidak terbayang oleh mereka kalau mereka kita saling bunuh. Jadi tidak ngeh begitulah. Ya jangan itu anak cucu ustaz tidak berani kita jentik telinganya. Apalagi gus-gus yang di Jawa itu kan anak-anak kiai itu tidak berani gitu. Walaupun nampari kan namanya anak-anak kan lagi ngaji dengan Pak Kiai. Anak Pak Kiai ditamparinya tidak ada berani. Zaman dulu cucu-cucu Pak. Telingonya itu ditanggalkan kayak kawan. Tapi setelah Nabi wafat, sebelum Nabi wafat tidak berani. Nah, itulah cerita daripada kisah Azal bin Janu. Tapi silakan Pak lanjutkan Qala ya Adam, ya. Qala Adam itu 33. Tuh Pak, Al-Baqarah 33. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim
Dia berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda itu." Setelah itu Adam menyebutkan nama-nama itu. Dia berfirman, "Bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang selalu kamu sembunyikan." Dari ayat ini ada kalimat yang tersembunyi di balik kalimat ini, bahwa mereka tidak tahu ilmu ini, Pak. Maka diperintahkan oleh Allah Adam menjelaskan kaji tentang asma ini. Akhirnya mereka terpukau, terpana, terkagum-kagum. Nah, ini yang aku katakan kepada kalian ini. Aku tahu apa yang tidak kamu ketahui. Aku tahu yang gaib di bumi dan di langit. Bahkan aku tahu apa yang kamu ocehkan di hatimu, itu aku dengar. Nah, inilah persoalannya. Kenapa aku tidak menjadikan khalifah di dalam bumi itu. Jadi Allah juga tidak mau disalahkan, Rasul juga tidak mau disalahkan, dan tidak akan marah disalahkan. Nah itu, Pak. Jadi kalau Bapak nak marah dengan Allah, boleh. Paling tidak dia gelak-gelai. Ngapo Charlie marah-marah dengan aku? Aku ini miskin terus, tidak pernah kayo-kayo. Orang lah kayo, kalau aku tidak juga. Lah bangun kau jam berapa? Itu bisa, Pak ya. Bangun jam 12. Kawan tuh sebelum subuh lah bangun, lah bekerja. Awak bangun jam 12. Nak kayu dah kaca. Tapi Allah senang. Tidak sedikit hamba-hamba yang marah-marah, yang membentak-bentak Allah, banyak, Pak. Di mana sisinya Allah senang? Walaupun dia kesal jengkel hambaku itu, dia yakin kalau aku itu memang ada. Kalau dia tidak yakin aku ada, tidak mungkin dia ngamuk-ngamuk. Gitu, Pak. Dia senang, bahkan dia tersenyum-senyum. Tapi dia ibu nih, sudah dia ngamuk-ngamuk itu langsung buka solusi. Nah, pada momen ini saya akan ceritakan sedikit pengalaman. Jadi saya pernah ngomong dengan orang rumah. Nanti pada usia 40 tahun keluarga kita ini akan mengalami sebuah perubahan besar. Waktu itu umur 35. Ekonomi stabil. 35, 36. Bergeser ekonomi. 36, 37, 38, 40. Makin merosot. Sampai ke tingkat klimaks, tidak bisa bekerja lagi. Itu dibuktikan pada bulan Ramadan, 10 hari jenak Lebaran. Itu usia 37. Biasanya, Pak, kalau jual kue 10 hari Ramadan itu duit banyak masuk, Pak. Jutaan, belasan juta, bahkan puluhan juta. Biasanya seperti itu. Tapi sudah mulai mendekati usia ke atas. Kenapa di usia 37 masuk 38 untungnya cuma 700.000? Berarti 100.000 sehari, tidak masuk akal. Pertanyaannya kenapa cuma 700.000? Dah 38 masuk 39, jualan lagi, Pak. Tahun berikutnya jualan kue lagi, untungnya 500.000. Padahalnya uang dijago, semuanya dicatat. 39, 40, Pak. Bukan beruntung 500, Pak. Rugi 7 juta. Sedangkan barang tidak boleh dikembalikan. Karena waktu itu kita ngambil barang tuh, Pak, ya mau ngomong tidak pakai duit, Pak. Ngomong baik, itu semua tuh kasih kue lengkap. Kita biarkan. Hampir semua pedagang kue mengatakan Bang Edi itu, ya Pak Abu ya, Pak Abu itu Bang Edi panggilannya, itu tidak kurang dari 10 juta dapat untung, atau 20 juta 10 hari ini. Saking banyaknya pembeli. Tapi apa yang terjadi? Di usia 39-40, apa yang terjadi, Pak? Rugi 7 juta. Barang tidak bisa dibalikkan. Akhirnya mau tak mau saya kembalikan barang itu, Pak. Karena saya tidak mungkin bisa bayar 7 juta. Ini barang diambillah, karena saya tidak mungkin bayar 7 juta. Karena kita ustadz, mereka terima. Tidak masalah. Nah, usia 40 saya tidak berada di jualan, Pak. Tidak lagi berani bekerja. Sampai saya sempat ngomong, ya Allah, ini aneh. Aku tidak mau lagi kerja.
Tidak mau lagi berusaha, tidak mau lagi berikhtiar. Terserah kamu mau matikan, kami matikan. Nak kamu ambil istri, aku ambil. Nak kamu ambil anak, aku ambil. Nak kamu ambil. Lah kesal betul lah. Kalau udah capek mengejar ekonomi. Apa Allah marah? Lucu. Senyum-senyum. Oh ya Abu Fikri, kau tuh buyar. Kau tuh bodoh, dosa macam-macam lah. Kau tuh bukan pedagang, bukan pengusaha, kau tuh pendakwah. Kau tuh pemikir. Namalah Abu Fikri, bapak pemikir. Ngapain kau hijaukan kue, hijaukan dagang itu? Mending kan kau duduk di rumah, kau baca Quran, kau berfikir, kau mentalaah. Nanti kau sampaikan kepada orang. Nanti ku turunkan beberapa petunjuk kepadamu. Bekerjalah untukku bersama masyarakat. Ajak mereka. Setelah saya kesal ngamuk-ngamuk tuh Pak, waktu itu HP belum ada Pak. Saya belum punya HP waktu itu. Datang seorang ke rumah, Pak Abu Fikri, tolong isi ceramah ya di rumah kami. Besok datang di kantor kami. Rupanya kita digiring menjadi pendakwah Pak. Tak lama tuh ada orang kemasukan setan Pak, bawa ke rumah. La ilaha illallah. Kita ingat kul huwallahu ahad, kul azbril falaq, kul ayat kursi. Sembuh Pak. Beda lagi. Tak lama tuh orang beribut suami istri macam ditelepon, dipanggil. Pak, tolong Pak selesai Pak. Selesai. Ujung-ujungnya Pak, itulah kerja Abu Fikri itu. Berdakwahlah, obatlah orang, arahkanlah orang, selesaikan urusan orang. Berbuat baiklah bersama. Tidak usah capek-capek hidup tuh, kau santai baik. Nah, kalau zaman gini kau pegang baik HP. Ingat jangan milih-milih. Kan ada milih-milih Pak. Ini jadwal banyak nih. Mulai pakai timbangan emas kan. Ini amplopnya agak besar, ini agak kecil, ini kecil, ini kasih ke kawan. Tak boleh. Kau tetap lurus saja. Makanya jadilah kita seorang seperti sekarang. Yang tadi tidak terpikirkan Pak. Bagaimana mungkin kita jadi seorang pendakwah? Bahkan kita merindukan jadi ustadz ini. Saya rindu jadi ustadz ini Pak. Jadi merindukan Pak. Alhamdulillah berkat petunjuk Allah ya atas kebodohan itu tadi, ternyata kita sudah setara ustadz kota, ustadz provinsi. Nah setara pula dengan kawan-kawan akademisi di kampus UI. Di situ ada profesor juga. Alhamdulillah kita dipertemukan. Alhamdulillah lagi kaji kita menukik ke dalam, membangkitkan batang karan dan menjelaskan yang kabur kepada yang terang. Walaupun musuh kita banyak. Nah, musuh kita sebenarnya bukan musuh Pak, tetapi mereka yang belum paham apa yang kita maksud. Ada mereka yang paham Pak, tapi hati mereka belum siap lihat kenyataan mereka dan kenyataan kita. Apa salahnya kalau kita terima kan? Nah, kemarin kan jadi apa? Calon jadi dosen praktisi. Pas lihat CV, wah, ya, akhirnya tidak terima hanya karena CV. Link kita itu berbahaya ini. Tidak ada salahnya S1 menasihati S2, S3 profesor. Kalau itu sebuah kebenaran. Tapi untuk saat ini mungkin besok lusa. Nah, itu terjadi Pak. Jadi kita kembali kepada ayat berikutnya. Ayat berikutnya Pak. Minum kopi Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Cukup. Makan. Ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Ya. Tadi ada saya katakan wa'izkulna di awal. Ya. Nah itu kamiarnya Pak. Kalau tidak 2, 3, 4. Jadi dan ingatlah ketika kami. Nah, kami di sini adalah Allah tidak nyata pada Rasul. Rasul tidak nyata pada nabinya saat itu berbicara kepada malaikat.
mengatakan kata kepada malaikat, memerintahkan sujudlah kamu semuanya kepada Adam. Semuanya sujud, Pak, kecuali iblis. Aba wastakbaro, dia menyombongkan diri dan dia itulah golongan orang yang kafir. Setelah kita gali rahasianya, kenapa dia menyombongkan diri? Dia berkata ana khairum minhu. Kenapa dia menolak sujud kepada Adam? Di dalam kamar kita temukan jawabannya. Di permukaan cocok informasi ini, tapi di dalam ceritanya lain lagi. Itulah yang kita ceritakan dari awal dan akhir tentang beliau. Terus Pak, ayat berikutnya. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tum wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minal zalimin. Terjemahan. Kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, makanlah dengan nikmat yang ada di sana sesukamu, dan janganlah kamu dekati pohon ini, sehingga kamu termasuk orang-orang zalim. Nah, ada kan Pak? Pertama, wa iskulna jelas kan, kami kan. Nah, Adam dan istrinya kan Pak? Ya. Makalah semuanya Pak. Tapi jangan dekat pohon ini Pak. Artinya, ya kalau memakan buah itu terlalu jauh. Dekat pohon be jangan. Ayat berikutnya Pak. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ Walakum عَدُوٌّ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. ya, terjemahan Pak. Lalu setan menggelincirkan keduanya darinya, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di sana, di dalam surga. Kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Jadi Pak, disinilah kita tahu iblis sees kan lah disuruh keluar Pak dari surga. Dapat ya? Ya. Berarti dalam surga lagi ya Pak? Tinggallah Adam dengan Hawa Pak ya. Dia digelincirkan setan. Berarti tidak ada hubungannya dengan iblis Pak. Setan itu terjadi dalam diri Adam dan dalam diri Hawa. Nah inilah yang pernah kita ceritakan dulu Pak. 17 sifat yang tidak baik yang ada pada diri manusia. Itu namanya jin. Kan? Seketika keluar dalam bentuk suara, itu namanya iblis. Seketika dia melakukan, itu namanya syaitan. Salah satu sifat itulah toma. Ada Pak? Ajib, riya, takabur. Ada kan? Ajib, riya, takabur. Maksud tama. Toma itu artinya Pak tidak cukup dengan yang ada. Sudah dikasih jangan, dia langgar. Jadi jin itu bergerak dalam diri Adam. Jin itu bergerak dalam siti Hawa. Muncul sifat toma. Tidak cukup dengan makanan yang ada. Dia ingin menikmati makanan yang satu yang dilarang. Seketika dia melakukan, jin tidak lagi jin, tadilah sudah berubah. Jadi iblis, karena itu dia suarakan, dia katakan, kemudian dia lakukan, maka setan itulah mereka itu sendiri. Adam dan Hawa itulah setan. Jadi sifat tomak dalam diri mereka berdua itulah jin, keluar suara, rayuan, himbauan, panggilan, itulah iblis, dia melakukan, itulah setan. Ternyata setan itulah Adam itu sendiri, ternyata setan itulah Hawa itu. Kapan? Seketika dia melampiaskan rasa dirinya, perbuat itu. Makanya dalam kajian umat Muhammad akhir zaman, bertemu catatan dalam surah Yasin, bunyinya, alam ahad, ilaikum ya bani Adam, ala ta'budu syaitan, innahu lakum
Aduh, aku sudah jelaskan kepada wahai anak Adam, jangan mempertuhan yang buruk dulu dalam dada kamu itu. Sesungguhnya nanti kamu akan jadi setan. Setan nyata bagi siapa? Bagi kamu sendiri. Kamu itulah setannya itu. Makanya nanti bulan puasa, bulan Ramadan Pak, akan keluar di 183 ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah datang kepada kamu perintah untuk as-saumi. Jika kamu perintah ini dulunya ada di orang dulu. Jika kamu sukses, kamu akan menjadi orang bertakwa. Jadi si roh tadi, si mukmin tadi, itu diperintah oleh Allah menasaumi, menahan, memenjarakan, membelenggu. Membelenggu apa? Membelenggu syaitan. Makanya kata Nabi Muhammad, iza jaa Ramadan, jika datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dibelenggu setan. Sayang 1000 kali sayang, hadisnya keluar, ulamanya menyampaikan cerita bahwa iblis itu, jin itu dibelenggu, dibuang oleh Jibril ke laut. Tanpa disadari lagi, di bulan Ramadan, kemaksiat menjadi-jadi, kebrutalan menjadi, pezina menjadi, perampokan menjadi-jadi. Jin yang mana ini? Iblis yang mana? Setan yang mana ini? Oh itu yang lepas seekor 2 ekor. Tidak bisa begitu. Ternyata jin itu adalah rasa buruk di hati kita Pak. Sifatnya 17 itu. Itu saya katakan waktu kita iri dengan Pak Charlie, itu jin mengamuk. Waktu kita ngomong, dari mana duitmu? Iblis. Seketika kita kompak menghancurkan beliau, setan. Kita perlu mencari dulu. Makanya setan itu. Jadi jangan nyalakan gue dong. Kamu lemah-lemah apa ya cerita di atas mimbar ngatakan aku goda Adam Hawa, lah tahu kalau keluar. Berakal dah kamu tuh, bayang Pak. Di skakmat. Pasti Pak. Seandainya Pak Weli iblis, Pak Weli kan tahu lah keluar. Tidak bisa masuk lagi Pak. Itu dijaga ketat. Tapi Quran mengatakan membisikkan setan kepada Adam tentang hal yang dilarang. Ini siapa pula? Kamu katakan saya pula, kata Pak Wendy. Saya lah di luar. Itu jin dalam dirinya itu menjelma menjadi iblis. Iblis yang menjelma menjadi setan. Topo itulah setan tuh. Mereka berdua itu yang setan. Makanya mereka minta ampun karena mereka menyadari kalau sudah jadi setan. Baca ayat berikut Pak. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dialah yang maha penerima tobat lagi maha penyayang. Seketika Hawa terusir, Adam terusir, mereka merasa sudah jadi setan, mereka bersalah, mereka menzolimi diri mereka sendiri, mereka bingung Pak. Bagaimana? Akhirnya Allah ajarkan kepadanya, Rasul ajarkan cara meminta maaf. Makanya fatalaqo Adama mirbihim, menerima Adam daripada Tuhannya, cara minta maaf diajarkan Pak. Diajarkan Pak. Adam nih tidak ngerti ini kita udah salah nih. Bunda kita ini udah salah nih. Kanda kita ini udah salah. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bingung. Kita udah diusir ini, bakal berangkat ini. Fatalaqo Adam min rabbih. Mendapatkanlah Adam daripada Tuhannya. Cara-cara minta maaf. Cara minta maaf aja diajarkan Pak. Maka Tuhan pun menerima permohonan maaf. Nah, di surat Al-A'raf tadi kita temukan kalimat Rabbana zolamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Coba Bapak baca sebuah Pak Wali. Rabbana, Tuhan kami, zolamna, kami sudah menzalimi diri. anfusana, Kami sudah menzalimi terus diri kami. Terus wa illam taghfir lana, jika kamu tidak ampunkan aku, wa tarhamna, tidak kamu kasihan kami,
lanakunanna maka jadilah kami minal khasirin. orang yang rugi. Masih kamu nak nuduh saya, kata iblis. Masih kamu nak nuduh saya, kata Azal bin Janu. Lemak-lemak saja kamu ceramah di mana-mana mengatakan aku goda Adam. Ini Adam mengaku. Rabbana zalamna, ya Allah kami sudah menzalimi diri kami. Dia yang menzalimi diri, ngapa pula aku kamu tuduh-tuduh? Yang benar baik ceramah kamu tuh, lemak-lemak baik kamu mengatakan aku misi-misi Adam. Dah ada, dah katik ketua Melembang. Itu dia ngaku nak. Kami telah menzalimi diri kami. Maka diterimalah oleh Allah ampunan dan taubatnya. Kenapa diterima? Allah yang ngajari cara bertobat. Allah yang ngajari cara mengampun. Maka di ayat berikutnya sebagai penutup ceramah kita, Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Lalu jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. itu penutup cerita. Keluar semuanya. Kalau tadi iblis dulu keluar dari surga, Pak. Adam Hawa masih dalam surga kan, Pak? Adam dan Hawa makan buah kuldi, Pak. Maaf, kata Azal bin Janu, jangan kamu nuduh-nuduh saya. Saya di luar loh. Ternyata Adam dan Hawa menjadi setan saat itu. Buktinya dia minta maaf. Sekarang kamu dan Hawa, kamu, iblis dan yang lain-lainnya silakan turun dari surga. Pindah aja ke planet bumi hari ini. Diturunkan. Jak mana dia pindah, Pak? Lagi-lagi kita mengatakan malaikat mindahkan. Tidak, cak itu, Pak. Zaman dulu kawan itu sudah punya teknologi, Pak. Sudah bisa pindah dari planet ke planet lain, Pak. Tidak seperti yang kita pikir. Seketika kapal Nabi Nuh berlayar di lautan dunia, Pak. Mereka kira berjalan terapung-apung. Tidak, Pak. Ada mesinnya, Pak. Ada perancang mesinnya, Pak. Siapa mereka? Mereka ahli pikir zaman itu. Di zaman Sulaiman dibuka lagi kajiannya. Ternyata di relief patung-patung yang ada di seluruh dunia menggambarkan kehidupan modern tahun dulu, era dulu, zaman dulu yang kita katakan kuno. Maka kalau datang petunjukku kepada kamu, kamu pengen tunjuk itu, berpengen benar itu kamu selamat. Selamat sampai kepada tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Demikian ceramah kita malam hari ini. Kita tutup dulu, mudah-mudahan dijawab kita ulang lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.